ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلام عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun antum berada. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Dengan nikmat tersebut kita gunakan pada amal yang dicintai oleh-Nya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini kita duduk dalam majelis ilmu walaupun kita dalam kondisi yang tidak bertatap muka, namun semua itu adalah hikmah yang Allah inginkan kepada kita untuk kita ambil dalam kehidupan ini. Semua itu ada pelajaran yang mesti kita ambil daripada setiap kondisi yang kita alami. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya yang mulia dan para sahabat-sahabatnya yang setia, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah membimbing kita, kepada seluruh masyayikh, para guru, para ustadz yang telah mengajari kita ilmu dan menunjuki jalan Islam di dalam kehidupan ini. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah Quran di dalam kehidupan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan melihat firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ayat yang mana Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu semua di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ayat ini sepertinya ayat yang sering kita dengarkan, bahkan sering diulang-ulang, bahkan pada khutbatul hajah dan pada setiap mimbar-mimbar nasihat dan kalimat-kalimat taujih sering kali diulang-ulang oleh para asatizah, oleh para guru-guru kita. Maka ayat yang mulia ini menjadi kaidah di dalam kehidupan kita. Dia menjadi sebuah kaidah yang baku, yang menunjukkan keagungan dan ketinggian agama Islam, serta keluhuran prinsip-prinsip yang ada padanya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak membeda-bedakan antara kita semuanya, dari warna kulit, dari jenis kelamin, dari suku dan bangsa manapun. Allah akan memuliakan orang-orang yang paling bertakwa kepadanya. Oleh itu ikhwani, kaidah yang agung ini terdapat dalam susunan ayat surat Al-Hujurat. Setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan
sejumlah adab-adab yang agung, akhlak yang mulia, serta larangan-larangan dari sejumlah perbuatan-perbuatan yang buruk dan tabiat yang jelek. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah dasar yang sangat sempurna, sebuah dasar yang sangat komprehensif, yang menjadi sumber semua akhlak baik dalam kehidupan kita. Dan dengan akhlak dan dengan kaidah ini akan menghancurkan, akan meleburkan seluruh sifat-sifat yang buruk dan tabiat-tabiat yang jelek. Karena dasar yang menjadi standar keutamaan, kemuliaan seseorang di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ketakwaan kita di sisinya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, kata Allah, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling mengenal, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian semua, kata Allah, adalah orang-orang yang paling bertakwa kepadanya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ahibati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya ayat ini menggambarkan kepada kita keagungan syariat, di mana dia menonjolkan kepada kita timbangan keadilan yang sangat rinci, yang belum pernah ada kecuali dalam agama Islam yang mulia ini, yang memberikan timbangan kemuliaan dengan ketakwaan, yang memberikan timbangan ketinggian seseorang di sisi Allah dengan nilai-nilai takwanya. Maka sungguh kedudukan ayat ini tidak akan terlihat jelas bagi kita kecuali jika kita membayangkan standar bagaimana interaksi orang-orang Arab jahiliyah dalam memandang kabilah yang lain yang bukan merupakan kabilah mereka, baik karena kabilah lain itu lebih rendah status sosial mereka, atau karena mereka merupakan kabilah yang asing. Demikian juga dengan interaksi mereka terhadap para budak-budak dan mantan budak mereka. Kita lihat bagaimana Islam datang untuk memuliakan manusia, mengangkat harkat martabat manusia. Tidak dipandang warna kulit, tidak dipandang warna suku. Kalau dia muslim, beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersaksi, bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kalau dia bertakwa di sisi Allah, maka dialah akan menjadi orang yang bertakwa di sisinya, menjadi orang yang mulia dan tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Islam tidak memandang dengan kedudukan status kita. Islam tidak memandang dengan kekayaan harta kita. Islam tidak memandang dengan gelar dan segala macam bentuk kehormatan yang kita dapatkan di dunia ini, kalau kita tidak iringi semua itu dengan ketakwaan, dengan keimanan, dengan kedekatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nasab bukanlah menjadi kunci seseorang menjadi bangga dengan dirinya dengan mendapatkan nasab yang mulia, kalau itu semua tidak diiringi dengan amal yang nyata, kalau tidak diiringi dengan keimanan yang kuat, kalau tidak diiringi dengan kedekatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, orang yang sedikit amalnya, maka tidak akan bisa diangkat oleh nasabnya.
Orang yang sedikit amalnya tidak akan bisa diangkat kemuliaannya oleh nasabnya. Oleh itu ikhwani, hafizakumullah wa ra'akum, untuk memahami kaidah ini, mari kita lihat beberapa contoh di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membuktikan bahwa ketakwaan itu yang menjadi kunci kemuliaan, yang telah mencontohkan bahwa ketakwaan itu yang menjadi barometer ketinggian seseorang di sisinya, yang menjadi kunci kemuliaan seseorang di sisi Allah tabaraka wa taala. Dalam sebuah peristiwa, Abu Dzar radhiyallahu taala an, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, di mana kisah seseorang yang mana Abu Dzar radhiyallahu taala anhu di sini disebutkan, marna bi Abi Dzar bin Rabzah wa alaihi burdun wa ala ghulamihi mithlu faqulna ya Aba Dzar law jama'ta bainahuma kanat hulla faqala innahu kana baini wa baina rajulin min ikhwani kalam wa kanat ummuhu a'jamiyyah fa'ayyarathu bi ummihi fashakani ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam falaqitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Aba Dzar innaka mur'un fika jahiliyah. Ini terjadi sebuah peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Abu Dzar, ya, disampaikan oleh Nabi SAW kepadanya, ya Abu Dzar, innaka imru'un fika jahiliyah, pada dirimu ada sifat jahiliyah, pada dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Qultu ya Rasulullah, man sabbar rijala sabbu abahu wa ummahu, qala ya Abu Dzar innaka imru'un fika jahiliyah. Kata Nabi SAW, pada dirimu masih ada terdapat sifat jahiliyah. Hum, kata Nabi, ikhwanukum, mereka itu semua adalah saudara-saudara kalian, saudara-saudara kamu. Ja'alahumullah tahta aidikum, yang mana Allah jadikan dalam kuasaan kalian. Fa'atimuhum mimma ta'kulun, berikan mereka makan dari apa yang kalian makan. Wa albisuhum mimma talbisun, dan beri mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Wala tukallifuhum mimma yaghlibuhum, jangan kalian beri beban dia di luar kemampuannya. Fa in kalaftumuhum fa'inuhum, jika kalian berikan amanah, berikan tugas, maka bantulah mereka dalam menunaikan tugasnya. Fahadha Abu Dzar maksud keimanihi, inilah Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu dengan kejujuran imannya, wasabiqatihi fil Islam, dan di mana dia terlebih dahulu masuk Islam. La mahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meluruskan, Nabi membenarkan, Nabi mengingatkan tentang kekeliruan dan kesalahannya. Wa atabahu lima khalafa hadhihi al-qa'idah al-Qur'aniyah al-'azimah, dikarenakan Abu Dzar telah menyelisih kaidah yang satu ini. Wa ayyara ar-rajul bi mantiqi ahli al-jahiliyah, dia merendahkan, ya, seseorang dengan bahasa jahiliyah. Ini lihat kaum muslimin, di zaman Nabi alaihissalam terjadi, dan itu diluruskan oleh Nabi. Ini menunjukkan betapa perhatian Nabi kepada kedudukan, status, bukanlah yang menjadikan mulia di sisi Allah. Memberikan pelajaran mahal kepada kita. Andai kita ini jujur dengan iman kita, maka kita semua adalah hamba-hamba Allah yang mulia, dan kita tidak pernah memandang orang lain jauh lebih rendah dari kita, dikarenakan mungkin harta yang kita punya, dikarenakan jabatan yang kita miliki, dikarenakan nasab yang kita dapatkan, ataupun dengan status-status sosial yang lain, ataupun dengan atribut-atribut dunia yang lainnya. Demi Allah, mari kita jujur dengan sejujur-jujurnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wah, kemuliaan tidak dipandang dengan atribut duniawi, kemuliaan tidak dipandang dengan aksesoris duniawi, tetapi kemuliaan itu dipandang sejauh mana dekatnya kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh itu ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah,
Ini salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang disandarkan, yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, di mana Nabi mendidik para sahabat di atas petunjuknya yang mulia dan di atas kaidah yang sangat indah ini. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam mengulang-ulang menjelaskan, memberikan pelajaran kepada para sahabat di zaman itu. Mari kita lihat beberapa contoh yang lain yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran mahal dalam kehidupan kita yang terkait dengan kaidah Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Peristiwa pertama adalah ketika terjadi pada hari pembebasan kota Mekah, di mana Nabi kita alaihissalatu wassalam memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah agar mengumandangkan azan. Tidak pernah terbayangkan oleh siapapun, tidak pernah terbayangkan oleh sebagian orang yang baru masuk Islam, apalagi orang-orang kafir Quraisy di zaman itu, bahwa selama hidupnya mereka melihat si Bilal ini berdiri dengan pemandangan seperti itu. Siapa Bilal di kota Mekah dan bagaimana Islam mengangkatnya dengan keimanannya? Tentu ini tidaklah menjadi hal yang sederhana bagi orang kafir Quraisy. Tetapi itulah kemuliaan Islam dengan petunjuk nabawi yang sangat indah, mendidik manusia dengan penuh hikmah demi kemuliaan di sisi Rabb tabaraka wa ta'ala. Coba lihat bagaimana Islam mengangkat harkat dan martabat manusia. Maka dengan kita menjadi seorang muslim, maka patut kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada hari yang sama pula, pada hari pembebasan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, bahkan salat di dalamnya. Kita bisa memikirkan kira-kira siapa saja orang yang beruntung untuk mendapatkan kemuliaan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalamnya, di mana pintu akan ditutup setelah mereka masuk. Tidak ada yang ikut masuk bersama Rasulullah SAW selain Usama ibn Zaid, putra mantan budak beliau, kemudian Bilal al-Habsyi, serta Usama ibn Talha, penanggung jawab kunci Ka'bah. Ini adalah bukti aplikatif yang bisa kita lihat dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa meleburkan standarisasi jahiliyah yang lebih kuat dari kejadian ini. Orang Arab di zaman jahiliyahnya, mereka melihat bahwa mereka orang-orang yang mulia. Adapun budak-budak yang ada di sekitarnya orang yang rendah. Maka itu, ikhwani, pada saat bersamaan hadir orang-orang yang lebih afdal, yang lebih mulia dari sisi kehidupan, yang lebih mulia daripada Bilal, yang lebih bagus daripada Usama dalam pandangan manusia, seperti Khalifah yang 4 serta 6 sahabat lain yang dijamin masuk surga. Orang-orang Masya Allah as-sabiqun al-awwalun yang berjuang bersama Nabi SAW, Khulafa ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Namun Nabi SAW mendahulukan Bilal dan Usama untuk mendampinginya dan masuk ke dalam Ka'bah. Ini semua tidak lain tidak bukan, ikhwani, adalah untuk membuktikan bahwa Nabi kita SAW orang yang tidak membeda-bedakan antara kulit putih dengan kulit hitam, antara orang yang mulia dari sisi nasab maupun orang yang rendah. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Ini adalah pelajaran mahal dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin melihat contoh-contoh lain, adalah seperti yang terjadi pada peristiwa perang paling agung yang terjadi dalam dunia pada saat itu, yaitu pada Haji Wada. Di beberapa kesempatan dan di beberapa momen Haji Wada, ketika manusia sedang bersiap-siap
ketika orang semua sedang bersiap-siap untuk berangkat meninggalkan Arafah, tiba-tiba pandangan mereka tertuju kepada hewan yang dikendarai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya-tanya, siapa kiranya yang akan beruntung untuk menaiki kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya? Tidak ada yang mereka lihat selain daripada Usamah, anak muda berkulit hitam yang merupakan putra dan mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membonceng di belakang Nabi alaihi salatu wasallam, sementara orang lain melihat saja kepadanya. Mari kita lihat kaum muslimin. Ini hal-hal yang patut kita cermati dalam kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam melakukan hal ini setelah beliau menyampaikan khutbah yang begitu luar biasa, yang memiliki makna yang sangat agung, pidato yang menetapkan dasar-dasar tauhid dan Islam, yang menghancurkan dasar-dasar kemusyrikan dan kekufuran serta kejahilian. Beliau menyampaikan ucapan yang sangat terkenal, sesungguhnya semua urusan jahiliyah berada di bawah kedua telapak kakiku ini. Coba lihat, seluruhnya sesungguhnya semua urusan jahiliyah berada di bawah kedua telapak kakiku ini. Allahu Akbar. Seperti mana ini diungkapkan oleh beliau, inna kulla syai'in min amril jahiliyah tahta qadami hataini mawdu'. Coba lihat bagaimana Nabi menguburkan habis-habis sifat kejahiliaan kita, sifat buruk dalam diri manusia. Kedua peristiwa tersebut merupakan setetes air yang segar yang diambil dari kehidupan, dari lautan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan pesona, yang penuh dengan keindahan dan penuh makna yang sangat berarti bagi kita bersama di dalam kehidupan ini. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Kalau kita lihat dalam kehidupan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia dan para tabi'in, maka kita akan sangat banyak melihat bagaimana kehidupan ini, bagaimana praktek daripada kaidah yang mulia ini. Ya, seperti yang sering kita dapatkan, yang sering kita baca di dalam kehidupan para sahabat Nabi yang mulia, di mana mereka tidaklah mendahulukan diri mereka di atas sahabat-sahabat lain di dalam kemuliaan, di dalam sebuah amal yang kita pandang itu layak baginya. Ya. Seperti dalam urusan khilafah misalnya, kita dapatkan betapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dibaiat, dan bukan dia meminta untuk dibaiat, bukan dia meminta untuk menjadikan dirinya orang yang paling layak, bukan menjadikan dirinya orang yang paling pantas, karena dengan kemuliaan yang dimiliki, berjuang bersama Rasulullah, as-sabiqun al-awwalun, bahkan mendapatkan kemuliaan mendampingi Rasulullah SAW, menemani dalam hijrahnya, menemani dalam banyak kondisi dan kesempatan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak menjadikan dirinya, memandang dirinya layak, dan tidak memandang dirinya pantas untuk mendapatkan itu semua. Begitupun Abu Bakar, begitupun Umar, begitupun Ali, begitupun Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka silakan kita buka buku-buku sirah dan kisah-kisah para sahabat Nabi yang mulia, bagaimana kehidupan mereka di dalam mengaplikasikan ayat yang mulia ini. Maka di antara bentuk keagungan agama Islam, dia tidak mengaitkan kedudukan manusia di sisi Allah dengan sesuatu yang tidak sanggup untuk diraihnya. Manusia tidak bisa memilih supaya berasal dari keturunan terhormat. Kalau kita bisa dilakukan, kalau kita bisa lakukan, ya, pasti setiap orang menginginkan untuk menjadi bagian dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi bagian dari keturunan yang mulia. Islam tidak mengaitkan kedudukan manusia dengan fisik yang tinggi dan rendah, yang cantik maupun jelek,
dan berbagai standar lainnya, dari atribut-atribut duniawi, dari aksesoris-aksesoris dunia yang menjadikan itu semua mulia di sisinya. Oleh itu ikhwani, seperti yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, wa laysa fi kitabillahi ayah وليس في كتاب الله آية واحدة يمده فيها أحدا بنسبه ولا يذم أحدا بنسبه وإنما يمده الإيمان والتقوى ويذم الكفر والفسوق والإسيان. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, bahwa tidak ada di dalam kitab Allah satu ayat pun yang memuji seseorang karena nasabnya, dan tidak ada satu ayat pun yang dihinakan oleh Allah di dalam ayatnya dikarenakan nasabnya. Namun Allah memuji dikarenakan imannya dan ketakwaannya, dan menghina, merendahkan karena kekufurannya, kefasikannya, serta kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini menjadi salah satu penguat dalam kehidupan kita agar senantiasa kita meningkatkan grafik keimanan ketakwaan kita. Tidak fokus kepada aksesoris duniawi tadi, tidak fokus kepada atribut-atribut duniawi yang semua itu adalah semu dan semua itu akan ditinggalkan. Sebagai bukti apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah anna Allah tabaraka wa taala anzala suratan kamilatan fi dhammi Abi Lahbin li kufrihi wa adawatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan satu surat penuh lengkap dalam mencela Abi Lahab karena kekufurannya dan permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayatridal mu'minin, ya, min da'fati ashabi. Wa in kana al-qasdu min dhalika ar-raghbatu fi kasbi qulubi akabir Quraisy. Faqala subhanahu wa ta'ala لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Allah tabaraka wa taala melarang Nabi kita alaihi salatu wasalam, ya, menolak sahabat-sahabatnya yang sudah masuk dan kondisi mereka lemah. Walaupun maksud Nabi alaihi salatu wasalam adalah untuk mengambil hati para pembesar Quraisy, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam ditegur oleh Allah tabaraka wa taala, ya, jangan engkau usir orang-orang yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, yang senantiasa beribadah kepada Allah, kepada Rabb mereka di waktu pagi dan sore, yang menginginkan keikhlasan untuk Allah, ya. Yang mereka cari adalah Allah tabaraka wa taala. Ma'alaika min hisabihim min syai'in, sungguh kamu tidak akan punya tanggung jawab terhadap mereka. Wa ma min hisabika alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Artinya ayat ini memberikan pelajaran mahal kepada kita kaum muslimin kaum muslimat, bahwa siapapun dia, apapun kondisi dan keadaannya, kalau dia muslim, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memuliakan dirinya. Allah akan memuliakan dirinya, ya. Maka daripada itu Allah tabaraka wa taala juga berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berseru kepada Rabbnya, beribadah kepada Rabbnya di waktu pagi dan petang, yang menginginkan wajah Allah tabaraka wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina
wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Di sebagian kehidupan kita hari ini, maka kembali sifat-sifat jahiliyah yang telah dihapus oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kembali sifat-sifat fanatik terhadap kabilah, terhadap suku, terhadap warna kulit dan lain sebagainya. Maka marilah kita semua jauhkan ini. Mari kita tinggalkan ini semuanya agar kita semua kembali kepada khitah, kepada Al-Quran yang telah menanamkan, yang telah menenggelamkan dan menghilangkan itu semua. Maka mari kita tingkatkan loyalitas kita kepada agama mulia yang mulia ini dan kepada agama yang sangat indah ini. Mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Sungguh ayat yang kita baca ini, inna akramakum indallahi atqakum, ini menjadi mi'yar ya, yang khusus untuk kita dan menjadi sebuah ukuran untuk kita jadikan barometer aktivitas kita dalam kehidupan ini. Maka sungguh orang-orang yang mulia di sisi Allah sekali lagi adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka hendaklah kita takut kepada Allah dengan tidak melakukan sikap bangga-bangga yang tercela dan sikap menyombongkan diri atas bangsa dan atas orang lain. Karena sesungguhnya kita semua akan dinilai dan dicatat oleh Allah tabaraka wa taala sesuai dengan kadar keimanan kita. Seorang budak yang beriman, yang hina dalam pandangan manusia tapi beriman kepada Allah, maka sungguh lebih mulia di sisi Allah tabaraka wa taala daripada seorang yang memiliki ketampanan dari sisi wajahnya dan keturunan serta harta yang melimpah ruah. Semua itu adalah hina dan kecil kalau dia tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Nas'alullah tabaraka wa taala ayu'idana min akhlaq ahli jahiliyah wa yarzuqana at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i umurina. Semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita, melindungi kita dari segala akhlak orang jahiliyah, dan Allah karuniakan kepada kita at-ta'assi, mengikut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara dan urusan kita. Semoga Allah berkahi pertemuan ini dan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia di sisinya. Wallahu taala alam shawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Ray. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai kaidah dalam kehidupan untuk poin yang ke-12 yang bersumber dari Al-Hujurat ayat 13. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas untuk kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk antum dan antum semuanya, khusus yang menyimak di pagi hari ini. Kita ke beberapa pertanyaan yang masuk di 081273335531. Kita coba jawab untuk pertanyaan pertama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan untuk materinya Ustaz, sangat bermanfaat sekali. Yang mau ditanyakan Ustaz, apakah sudah bisa dikatakan seseorang itu bertakwa jika menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, seperti ucapan kita serahkan semua kepada Allah karena Allah tahu yang terbaik untuk kita, bahkan tanpa berusaha apa-apa Ustaz? Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang makna takwa itu, salah satunya adalah al-khawfu minal jalil, ya, kita takut kepada Allah yang maha mulia, ya. Dan kita bersiap-siap menuju hari pertemuan kita kepada Allah Azza wa Jalla, serta mengamalkan makna dari kepada Al-Quranul Karim, dan kita ridha terhadap pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila kita mengucapkan itu atas dasar iman kepadanya, kita serahkan semuanya kepada Allah, kita kembalikan semuanya kepada Allah, kita ridha terhadap keputusan Allah, maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Namun itu semua, setiap urusan yang dilakukan, ya, berikhtiar terlebih dahulu
baru setelahnya kita berucap. Baru setelah ikhtiar mesti ada sikap. Namun ketika seseorang di rumah saja tidak mau bekerja, tidak mau untuk beraktivitas sebagaimana Allah gambarkan di dalam banyak ayatnya, fantashiru fil ardi, ya, bertebaralah kalian di muka bumi ini untuk mencari karunia dan rezekinya. Ini adalah perintah. Sisi yang lain kita harus lakukan. Setelah kita berikhtiar, setelah kita bekerja, setelah kita beraktivitas, maka kita katakan, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang petani yang telah menancapkan bibit-bibitnya, ya, bibit-bibit tumbuhan dan tanamannya di tanah yang sudah dipupuk, ya, berikhtiar menjaganya, menyayanginya, menyiraminya, maka katakanlah kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ini adalah tanda dan ciri orang yang beriman, insyaallah tabaraka wa taala. Namun ketika dia tidak mau bekerja, duduk di rumah saja, tidur-tiduran, kenapa kamu tidak bekerja? Semua aku serahkan kepada Allah. Maka ini tentu tidak termasuk kepada bagian asbab yang harus dilakukan, dan kemudian ikhtiar yang harus diperbuat. Lalu seorang bisa saja berkata kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Ini bukanlah bentuk tawakal, bukanlah untuk penyerah dirian, ya, menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara yang benar. Lakukan asbab, lakukan ikhtiar, lalu hasilnya di sisi Allah. Allah tidak menuntut kepada kita jumlahnya, mengetahui jam banyaknya, tapi yang Allah tuntut kepada kita adalah ikhtiar kita. Jika ingin sukses di dalam belajar, menuntut ilmu, maka bersungguh-sungguh. Sahirul layal, bergadang di malam hari. Jika ingin sukses untuk berdagang, maka lakukanlah tata cara dagang yang baik yang dituntun oleh syariat Islam. Maka insya Allah rezeki yang didapat akan berbalut berkah, mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Kiaskan itu dalam kehidupan kita. Lakukan segala sesuatu itu dengan usaha yang maksimal, lalu kemudian serahkan kepada Allah tentang hasilnya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Syarif yang ada di Itarai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara atau apakah ada usaha kita tidak merasa selalu menganggap orang lain itu rendah, bahkan jauh di bawah kita, dan menganggap diri kita ini lebih paham, lebih tinggi, dan lebih bagus dan lebih baik dari orang lain? Apakah ada caranya, Ustaz? Karena saya merasa selalu seperti ini jika berhadapan dengan orang yang lebih buruk atau lebih anggap rendah dibanding saya sendiri. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Memang terkadang dalam diri manusia terdapat sifat-sifat seperti itu. Dan itu bagian daripada yang kita bicarakan tadi. Memandang orang lain lebih rendah dari kita. Mungkin dikarenakan fisiknya, mungkin dikarenakan statusnya, sosialnya, mungkin karena prestasinya, atau mungkin karena keluarganya. Berbagai macam sudut pandang yang membuat kita merendahkan dia. Maka oleh itu, ikhwan akhi fillah, jalannya agar kita tidak merasa baik dari orang lain, pertama, ingatlah ayat ini, akhi, yang sudah kita pelajari. Inna akramakum indallahi atqakum. Ingatlah kaidah ini. Kemuliaan di dalam Islam tidak dilihat dari aksesoris duniawi, bukan pada atribut yang dipakainya, tapi kemuliaan itu dijunjung dan ditinggikan oleh ketakwaan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam urusan duniawi, ya, maka agar kesombongan dalam hati atau merasa lebih dari orang ini tidak menjadikan kita terjerumus kepada dosa, maka lihatlah dalam urusan dunia, dalam urusan kehidupan, ya, maka
lihatlah kepada orang yang lebih rendah kepada kita. Lihatlah kepada status orang yang lebih rendah kepada kita, agar lisan ini pandai bersyukur, agar kita tahu bahwa ini semua karunia Allah. Jangan selalu tunjukkan pandangan kita kepada yang lebih dari kita. Artinya kalau kita sudah meningkatkan pandangan kita kepada selalu yang mulia itu adalah orang yang berharta, orang yang berpunya, maka kita akan terbawa. Kita akan terbawa kepada sifat itu. Maka itu dalam urusan dunia, tundukkan pandangan kita kepada orang yang selalu rendah dari kita, agar kita bisa bersyukur kepada Allah, dan agar kita tidak merendahkan orang yang kecil dari kita. Betapa ternyata rendahnya diri ini, ya, betapa ternyata kecilnya diri ini, betapa ternyata tidak ada kuasanya diri ini. Itu yang akan timbul ketika kita melihat kepada orang yang rendah dari kita. Ya. Dan agar lisan ini pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu cara-cara yang harus kita lakukan. Ya. Dalam urusan duniawi seperti itu. Namun ketika urusan ibadah dan ketaatan kepada Allah, urusan kesuksesan, maka jangan pandang kecuali kepada orang-orang yang lebih mulia dari kita, yang lebih sungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada kita. Ketika kita diingatkan untuk sholat, walaupun sholat namun sudah terlambat, maka dia katakan kepada kawannya tadi, untung aku sholat, dia tidak sholat lagi, ini salah, kiasnya salah. Tetapi dalam urusan ketaatan, ketakwaan, keimanan, amal saleh, maka lihat orang yang lebih dari kita. Masya Allah, si fulan, dia seperti saya, memiliki waktu yang sama, aktivitas tidak jauh berbeda, penghasilan pun mungkin mirip, gitu. Maka, tetapi dia bisa salat 5 waktu di masjid berjamaah, kemudian dia masih sempat untuk tilawah dalam seharinya, dia masih sempat untuk silaturahim kepada keluarganya, menjenguk orang tuanya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita coba untuk fikirkan, coba untuk kita lihat, akhi fillah, kita lihat, subhanallah, dia kok lapang waktunya, berkah hidupnya, dia kok mudah saja untuk melakukan amal. Ini yang harus kita pikirkan. Jangan lihat kepada orang yang tidak salat sebagai ukur kalau kita termasuk orang yang salat. Jangan lihat kepada orang yang lebih rendah dari prestasi ibadah kita. Tapi untuk urusan akhirat, lihatlah kepada orang yang lebih dari kita, agar kita bisa terpicu untuk beribadah lebih kencang, agar kita termotivasi untuk berbuat lebih banyak lagi. Tapi untuk urusan duniawi ini, maka lihatlah kepada orang yang rendah dari kita dari status sosialnya, agar lisan ini pandai bersyukur kepada Allah, dan agar hati kita ini selalu merasa rendah di hadapan Allah dan tidak mudah untuk merendahkan dan menghina orang. Apalagi misalnya dalam suasana kita sudah mengaji ini, Masya Allah, terkadang talbis iblis itu masuk, akhi. Orang yang sudah mengaji, rajin halaqah, duduk dalam majelis ilmu dan iltizam dengan sunnah, gitu kan? Iltizam dengan sunnah, berjamaah 5 waktu, Masya Allah, terjaga. Alhamdulillah, ini nikmat, akhi fillah. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin belum seperti kita dari sisi iltizam bis sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjaga sunnah-sunnah mazhar seperti yang kita pahami, ya, menjaga ibadah-ibadah sunnahnya, bahkan kita menjaga penampilan kita, ya, tidak isbal, ya, kita menjaga Masya Allah berbagai macam bentuk sunnah-sunnah Nabi yang lainnya. Ketika Anda berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini, akhi fillah, maka jangan pandangkan diri kita ini sebagai orang yang lebih mulia dari dia. Karena bisa jadi hujah yang pertama kepadanya belum sampai. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menarik dia. Dengan cara apa? Kalau kita tidak bisa mendakwahkan dengan lisan, dengan ilmu, maka kita berdakwah dengan hal kita, dengan akhlak kita, dengan adab kita. Rangkul dia kepada sunnah ini. Jangan menjadikan dia orang yang terpandang dan terkucilkan dari kehidupan kita. Jangan jadikan dia orang yang lebih rendah dari kita. Bisa jadi usia lebih tua namun dia belum paham. Tapi kita sebagai anak yang lebih muda,
tentu lebih berakhlak kepadanya, walau mungkin dia tidak paham dengan kondisi itu. Maka akhi fillah, jadikan orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai aplikasi dari akhlak yang kita pelajari dari ayat yang mulia ini. Sungguh ketakwaan itulah yang akan membedakan kita, yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah karuniakan akhlak ini dan ketakwaan ini kepada kita, serta keimanan yang kokoh dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya untuk Syarif yang ada di seputaran Tarek. Kita ke pertanyaan lagi, Ustaz, dari Nur di Bintungan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, makna sebenarnya atau arti sederhana atau yang lebih tepat untuk ketakwaan ini apa, Ustaz? Ada yang mengatakan bahwa takwa itu takut, ada yang mengatakan bahwa takwa itu dekat, ada yang mengatakan takwa itu kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Apakah semuanya benar atau ada yang lebih pasnya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Naam. Kalau kita melihat makna takwa, kita dapatkan berbagai macam pengertian yang diungkapkan oleh para sahabat Nabi. Seperti yang saya sampaikan di awal, Ali mengatakan at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil, bertakut kepada Allah, wal imanu bitanzil, beriman kepada yang diturunkan, wal istidad li yaumir rahil, kita bersiap diri untuk hari keberangkatan kita, wal ridha bil qalil, ridha terhadap pemberian Allah. Ini 4 hal yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada sahabat lain mengatakan takwa itu ibarat Anda seperti melewati jalan yang penuh duri, yang penuh ranjau. Maka bagaimana Anda berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri dan ranjau itu? Maka pasti Anda memilih tempat dengan hati-hati, menginjak jalan yang tidak ada durinya dan tidak ada ranjaunya. Maka itulah hakikat takwa. Ada pula yang mengatakan bahwa takwa adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Azza wa Jalla. Ini juga takwa. Dan berbagai macam pengertian takwa, semua itu adalah benar. Pertanyaannya adalah, kenapa para sahabat itu menjadikan pengertian takwa itu berbagai macam istilah, berbagai macam bentuk amal? Karena itulah yang menjadi bagian kehidupan mereka. Itulah yang menjadi warna kehidupan mereka. Itulah yang menjadi pola hidup mereka. Sehingga ketika dia menjelaskan makna takwa adalah apa yang dia rasakan dan alami dalam kehidupan ini. Begitulah betapa banyaknya warna-warni kehidupan takwa di dalam kehidupan para sahabat. Kita hari ini kaum muslimin, kaum muslimat, kalimat takwa seperti kalimat yang tidak ada energi. Kalimat takwa seperti kalimat yang hampa, tidak memiliki makna, tidak memiliki getaran, tidak memiliki perubahan. Bahkan dalam setiap khutbatul hajah disampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Di setiap khutbah Jumat diawali wasiat dengan wasiat takwa. Dalam setiap kesempatan nasihat dan taujihat disampaikan wasiat takwa. Tapi dia masuk ke telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Seakan-akan ini kalimat yang biasa saja dan tidak memberikan makna-makna dalam kehidupan kita. Inilah beda kita dengan para sahabat. Mereka ketika mendengarkan kalimat takwa, itu menjadi bagian dari kehidupan mereka, menjadi bagian keseharian mereka. Sehingga makanya ketika ditanya sahabat ini begini bentuk pengertiannya, sahabat itu ditanya ini pula makna takwa itu, maka dari situlah kita pahami bahwa ketakwaan itu memiliki makna yang sangat luar biasa dan memiliki makna yang berbeda-beda, dan semua itu insya Allah bagian daripada mana takwa yang benar. Mana saja yang kita amalkan dari pendapat mereka, insya Allah tabaraka wa ta'ala kita termasuk dan tergolong kepada orang-orang yang muttaqin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihat. Ya, arahnya mudah-mudahan bisa dipahami oleh Nur yang ada di Bintungan terhadap makna dan arti takwa.
menurut para sahabat. Mudah-mudahan juga kita bisa menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk antum yang menyimak di kesempatan hari ini kajian kita bersama Ustaz. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. Insyaallah di esok hari kita akan bersama kembali bersama Ustaz di jam dan waktu yang sama insyaallah. Apa untuk semua salah kata dan kita bicara, jazakumullah khairan untuk pertanyaan yang sudah masuk. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.